Baik, Bapak Ibu, Saudara-saudara, sebagai bahan pembacaan kita dalam perayaan Sabtu Sunyi pada saat ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya, mari Bapak Ibu Saudara kita berdoa. Dimuliakanlah nama-Mu ya Tuhan, dalam sepanjang kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Kami terus bersyukur karena Allah senantiasa memberkati dan memberi kami kekuatan. Dalam ibadah kami perayaan Sabtu Sunyi pada saat ini, kami akan membaca firman Tuhan. Mari Tuhan, kiranya Engkau mengurapi kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga firman Allah yang kami baca kami dapat renungkan dengan baik di dalam kehidupan kami. Hamba-Mu yang Engkau pakai memberitakan firman Tuhan, berkati, kuasai kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga firman Allah dapat kami pendengarkan dengan baik. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, pembacaan kita pada saat ini diangkat dari kitab Yohanes pasal 19 ayat 38 hingga ayatnya yang ke-42. Yohanes pasal 19 ayat 38 hingga ayat yang ke-42. Baik, mari kita membaca firman Tuhan. Yesus dikuburkan. Sesudah itu Yusuf dari Arimatea, ia murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Dan Pilatus meluluskan permintaannya itu. Lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu, kira-kira 50 kati beratnya. Mereka mengambil mayat Yesus, mengapaninya dengan kain lenan, dan membubuhinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Dekat tempat di mana Yesus disalibkan ada suatu taman, dan dalam taman itu ada suatu kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Karena hari itu hari persiapan orang Yahudi, sedang kubur itu tidak jauh letaknya, maka mereka meletakkan mayat Yesus ke situ. Saudara, demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah saya dan saudara yang boleh membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita setiap saat. Amin. Saudara, kita akan merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita baca dan kita dengarkan pada saat ini. Dari bahan ini diberikan tema perenungan kita, iman yang tak terkuburkan. Iman yang tak terkuburkan. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Salam sejahtera bagi kita semua, salam sehat. Saya berharap saudara-saudara semua dalam keadaan yang baik. Satu persoalan sosial yang muncul setelah penanganan COVID-19 adalah adanya penolakan terhadap jenazah orang yang meninggal untuk dikuburkan di suatu tempat. Kita banyak lihat di TV atau di berita-berita. Ini suatu keadaan yang cukup membuat keadaan semakin memperumit situasi yang kita hadapi. Saudara bisa bayangkan bagaimana keadaan orang-orang atau keluarga yang mengalami situasi demikian.
Tentu mereka dalam keadaan yang cukup menekan kehidupan mereka. Saudara sekalian, peristiwa ini hampir mirip ketika Tuhan Yesus mengalami kematian di kayu salib. Saudara tahu bahwa setiap jenazah yang mati karena hukuman mati bagi orang Yahudi itu dianggap sebagai orang yang najis. Untuk itu mereka tidak boleh dikuburkan di pekuburan keluarga orang Yahudi. Itu sebabnya ketika Tuhan Yesus meninggal, Yusuf dari Arimatea secara sembunyi-sembunyi pergi kepada Pilatus untuk menurunkan dan menguburkan jenazah Tuhan Yesus. Yusuf mengambil jenazah Tuhan Yesus dan dibawa untuk dikuburkan. Ini adalah suatu pemakaman yang cukup dramatis. Bersama dengan Nikodemus, Yusuf memakamkan jenazah Tuhan Yesus di suatu kuburan baru. Saudara tahu kenapa kuburan baru? Karena sekali lagi bagi orang Yahudi, orang yang dikuburkan karena hukuman itu dianggap sebagai orang yang najis. Jadi tidak layak dimakamkan bersama dengan keluarga-keluarga pada saat itu. Nah, saudara, lepas dari dramatisnya pemakaman Tuhan Yesus, sikap dua pribadi yaitu Yusuf dan Nikodemus yang dapat menjadi contoh keteguhan iman. Mereka meyakini bahwa hukuman mati yang Tuhan Yesus alami adalah suatu ketidakadilan yang bertentangan dengan hati nurani mereka. Karena itu Yusuf dan Nikodemus memakai harta dan memakai kedudukannya untuk mengurus jenazah Tuhan Yesus. Mengapa? Karena mereka melihat kematian Yesus dalam perspektif atau cara pandang iman. Mereka memakai kacamata iman mereka. Kematian Tuhan Yesus memang mengakibatkan keputusasaan di tengah pengikutnya. Tetapi sekaligus di dalamnya ada pengharapan. Tuhan Yesus mati menunjukkan bahwa sebagai manusia biasa, dia pun mengalami kematian. Manusia itu tentu lahir dan akhirnya mati. Proses ini dijalani oleh Yesus sebagai manusia. Kematian Tuhan Yesus menjelaskan bahwa dia sungguh menjadi manusia. Dia datang menjadi daging, datang menjadi manusia. Akan tetapi realitas kealahan Yesus bukanlah suatu kebohongan. Dia tetaplah Allah. Disinilah kita harus memahami rahasia kematian Yesus. Sabtu Sunyi adalah tempat kita merenungkan, mendalami mengapa Tuhan Yesus mati. Sabtu Sunyi adalah suatu yang menjembatani peristiwa Jumat Agung yang berdarah, menegangkan, dan penuh dengan kegalauan pengikutnya. Dengan peristiwa Minggu atau Paskah yang bergelora, penuh semangat, penuh harapan, dan penuh sukacita. Dari peringatan Sabtu Sunyi ini, kita diajak untuk memaknai bahwa Tuhan Yesus telah mati dan dikuburkan. Artinya, dosamu telah mati dan dikuburkan dalam
pemakaman Yesus. Sekali lagi, dosamu telah mati dan dikuburkan dalam pemakaman Yesus. Dosamu telah dikuburkan, sehingga dalam ketidakpastian kehidupan karena dosa, Tuhan Yesus telah menguburkan segala masalahmu akibat dosa itu. Sebagai anak-anak Tuhan, maka kita hidup bukan dalam ketidakpastian, sebab yang dikuburkan adalah kemanusiaan Yesus. Tetapi Dia adalah Tuhan. Sabtu Sunyi harus dimaknai sebagai cara Tuhan menguji kesetiaan kita dalam menghadapi kekalutan kehidupan dan menanti Paskah. Artinya hidup dalam Tuhan selalu ada harapan. Tetapi dalam menghadapi kekalutan, masalah dan pergumulan, kita harus mampu melewati dengan kesetiaan kepada Tuhan. Relasi kita dengan Tuhan Yesus jangan putus hanya karena pergumulan. Seringkali dalam kehidupan kita, saudara, karena banyaknya pergumulan, banyaknya masalah, kadangkala menjauhkan kita dari Tuhan. Situasi yang kita alami sekarang ini dalam masalah global juga berdampak dalam berbagai hal, baik itu bidang sosial, bidang ekonomi, dan berbagai bentuk masalah yang muncul. Mari kita fokuskan kehidupan kita kepada Tuhan. Karena itu, melalui perenungan firman Tuhan, pada saat ini mengajarkan kita, pertama, percayalah bahwa dosamu telah dikuburkan dengan kematian Yesus. Bahwa dengan kematian Yesus, dosa kita telah dikuburkan bersama dengan kematiannya. Yang kedua, janganlah imanmu mati sekalipun engkau menghadapi dunia yang tidak menggairahkan, bahkan cenderung mematikan. Ini mengajar kita untuk senantiasa produktif secara iman, produktif dalam kehidupan, dan semangat menjalani kehidupan. Yang ketiga, saudara, tetaplah berpengharapan. Sekalipun menghadapi banyaknya masalah kehidupan, Tuhan sumber perlindungan kita. Selamat merayakan Sabtu Sunyi. Tuhan dimuliakan dan kita semua diberkati. Shalom.